Assalamualaikum teman-teman. Apakah kalian masih semangat untuk mendengarkan dongeng dari aku? Sebelum aku berdongeng, izinkan aku untuk perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Faiza Nuraufa. Aku dari Qabilah PMIBS. Aku ingin mendongeng tentang kisah Nyai Ahmad Dahlan, sang ibu Aisyah. Aku mulai ya dongengnya. Di sebuah kampung kecil di Yogyakarta, ratusan tahun yang lalu, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak menyalakan cahaya besar bagi bangsa ini. Namanya Siti Walidah. Tapi nanti orang-orang mengenalnya dengan nama terhormat, yaitu Nyai Ahmad Dahlan. Sejak kecil, Siti Walidah tumbuh di lingkungan pesantren di Kauman, dekat Masjid Gede, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang keraton yang bijak. Ibunya seorang perempuan lembut yang penuh kasih. Siti kecil sangat rajin belajar mengaji, mendengarkan kisah para nabi, dan membaca kitab kuning bersama laki-lakinya. Namun, satu hal sering membuatnya gelisah. Ia melihat banyak perempuannya di kampungnya tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan, ada yang tidak mengerti arti ayat yang mereka baca. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Bukankah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk sama-sama berilmu?" Ketika dewasa, Siti Walidah menikah dengan seorang ulama muda yang bernama Kiai Ahmad Dahlan. Suaminya dikenal cerdas dan berpikiran maju. Mereka berdua bukan hanya sepasang suami istri, tapi juga seorang sahabat perjuangan dua cahaya yang saling menerangi. Setiap malam, mereka duduk bersama membaca Al-Quran, membahas maknanya, dan bertanya, bagaimana caranya agar umat Islam menjadi kuat, bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam ilmu dan amal. Suatu hari, Nyai Walidah menyadari sesuatu. Banyak perempuannya hanya tinggal di rumah, tidak tahu membaca, tidak tahu berhitung, bahkan tidak tahu cara mendidik anaknya dengan ilmu agama yang benar. Maka, ia pun berkata kepada suaminya, "Kiai, biarlah aku mengajar para perempuan. Jika mereka tidak bisa datang ke sekolah, biarlah sekolah yang datang ke rumah mereka." Nyai Ahmad tersenyum. "Itulah jihadmu, Nyai." Dan sejak hari itu, dimulailah perjuangan besar seorang perempuan tanpa pedang. Perjuangan dengan ilmu, dengan kasih sayang, dan dengan keyakinan. Nyai Walidah mulai mengumpulkan ibu-ibu dan gadis-gadis muda di serambi rumahnya. Ia mengajar membaca, menulis, mengaji, dan bercerita tentang pentingnya menjadi perempuan berilmu. Setiap kali ada yang malu atau takut, Nyai Walidah berkata lembut, "Tidak apa-apa, ilmu itu tidak mengenal usia. Yang penting hatimu mau belajar." Perlahan-lahan perempuan di Kauman mulai berubah. Mereka menjadi lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih sering membantu masyarakat. Dari pengajian sederhana itu, lahirlah sebuah organisasi besar yang bernama Aisyah, yang didirikan tahun 1917. Sebuah wadah bagi perempuan Islam untuk belajar, berhitung, berjuang, dan mengabdi kepada bangsa. Di tangan Nyai Ahmad Dahlan, Aisyah bukan hanya seorang organisasi perempuan, tapi taman ilmu, taman iman, dan taman kasih. Di sana, perempuan diajarkan untuk menjadi guru, perawat, pendidik, bahkan pemimpin masyarakat. Semua itu lahir dari seorang perempuan sederhana yang tak pernah berteriak di medan perang, tapi langkahnya mengguncang masa depan. Ketika Kiai Ahmad Dahlan wafat, banyak orang menangis. Namun, Nyai Walidah tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia berdiri tegak di tengah kesunyian rumahnya dan berkata, "Perjuangan ini belum selesai. Selama perempuan masih butuh ilmu, aku akan terus mengajarnya." Dan benar saja, ia terus memimpin Aisyah berkeliling dari kampung ke kampung dengan pakaian yang sederhana dan langkah pasti. Mengajak para ibu untuk membuka hati dan pikirannya. Tahun demi tahun berlalu, rambutnya mulai memutih,
Langkahnya mulai menyambat, namun semangatnya tak pernah padam. Ketika bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya, Nyai Ahmad Dahlan meneteskan air mata bahagia. Ia tahu, meski dirinya tidak berada di medan perang, ia telah menyiapkan para ibu, para guru, dan generasi muda yang menjadi kekuatan sejati di kemerdekaan itu. Dan kini, setiap kali kita belajar, setiap kali seorang perempuan berdiri di depan kelas, setiap kali seorang ibu yang menasihati dan mendidik anaknya untuk berilmu dan beriman, di sana ada cahaya yang ditinggalkan oleh Nyai Ahmad Dahlan, Siti Walidah dari Kauman, Yogyakarta. Cahaya yang lembut tapi kuat, tenang tapi menembus zaman, seperti pelita yang tidak pernah padam. Nyai Ahmad Dahlan tidak berperang dengan senjata, tapi dengan pena dan pengajian. Ia tidak menumpahkan darah, tapi menumbuhkan harapan. Dan karena itulah, ia menjadi salah satu perempuan Indonesia yang mengajarkan kita arti sejati dari perjuangan. Berjuang dengan ilmu, dengan ilman, dan cinta. Pesan moralnya adalah, pahlawan sejati tidak selalu berteriak di medan perang. Nah, kadang ia berbicara lembut di serambi rumahnya, mengajarkan huruf demi huruf, menanamkan ilmu, dan menyalakan cahaya bagi bangsa ini. Sekian dari dongeng aku. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Udah selesai, ini mah gak menang.